Assalamualaikum. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Neneng. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar materi aritmetika sosial tentang bunga tunggal. Sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah ke bank. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang menyimpan uang jajan untuk ditabung di bank. Mengapa banyak orang menabung di bank? Salah satu alasannya adalah karena bank memberikan jasa berupa uang kepada penabung, sehingga jumlah tabungan semakin lama semakin bertambah. Begitu pula ketika seseorang meminjam uang di bank untuk kebutuhan yang mendesak, maka uang yang dipinjam akan dikenai jasa pinjaman. Nah, jasa berupa uang yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama disebut bunga. Dalam dunia ekonomi, terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun, bunga yang akan dipelajari pada video ini adalah bunga tunggal. Sehingga jika ada istilah bunga pada materi ini, maka itu adalah bunga tunggal. Lalu, apa itu bunga tunggal dan bagaimana cara mencari besar bunganya? Simak video berikut. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang tetap setiap jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal yang ditabung atau dipinjam. Jika B sama dengan besar bunga, N lama waktu menabung atau meminjam, B kecil sama dengan persentase bunga, dan M sama dengan modal awal, maka besar bunga selama N tahun sama dengan B sama dengan N kali B kali M, atau besar bunga selama N tahun sama dengan N kali B kali M. Kemudian, besar bunga selama N bulan dapat dinyatakan dengan rumus B sama dengan N per 12 kali B kali M. Ingat ya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sementara, jika dinyatakan dalam bentuk hari, maka besar bunga selama N hari dinyatakan B sama dengan N per 365 kali B kali M. Ingat, 1 tahun sama dengan 365 hari. Langsung ke contoh soal 1. Pak Adi menabung uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Tentukan besar bunga Pak Adi selama 8 bulan. Maka penyelesaiannya, yang diketahui M itu adalah modal atau uang yang ditabung sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian B kecil ya, B kecil di sini adalah besar atau persentase bunga ya, sama dengan 10%. N lama waktu menabung atau meminjam, karena di sini menabung, maka lama waktu menabung yaitu 8 bulan. Yang ditanya, tabungan selama 8 bulan. Berarti kita cari dulu besar bunga selama 8 bulan. Nah, kita menggunakan rumus N per 12 kali B kali M. Mengapa di sini kita menggunakan N per 12? Karena tadi rumus tadi mencari bunga selama N bulan. Sama dengan 8 per 12. N itu lama waktu menabung per 12 kali persentase bunganya 10% kali modalnya
atau tabungannya 30 juta rupiah. Nah, ingat ya, 10% itu sama dengan 10 per 100 atau persen itu per 100. Nah, jadi bisa kita coret persen di sini dengan 0,2 di sini ya. Sehingga 8 kali 10 kali 300.000 dibagi 12. Kemudian 8 dan 12-nya bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan berapa FEB-nya? 4 ya, sehingga menjadi 2 per 3. Jadi 2 kali 10 kali 300.000 dibagi 3 sama dengan 2 juta rupiah. Nah, ini besar bunga selama 8 bulan adalah 2 juta rupiah. Maka besar tabungan Pak Adi selama 8 bulan sama dengan tabungan awal ditambah besar bunga. Tabungan awalnya berapa? 30 juta rupiah. Besar bunga selama 8 bulan 2 juta rupiah. Sehingga tabungan selama 8 bulan adalah 32 juta rupiah. Jadi, tabungan Pak Adi selama 8 bulan adalah 32 juta rupiah. Lanjut, contoh 2. Aji menyimpan uang di bank sebesar 1.500.000 rupiah. Bank tersebut memberikan bunga 12% per tahun. Tabungan Aji saat diambil sebesar 1.620.000 rupiah. Tentukan sudah berapa lama Aji menabung. Nah, maka penyelesaiannya yang diketahui apa? Tabungan awal ya. Tabungan awal Aji itu 1.500.000 rupiah. Kemudian, nah, saat diambil tabungannya menjadi 1.620.000 rupiah atau tabungan akhir. Kemudian, bank tersebut memberikan bunga 12% per tahun, maka B-nya di sini B kecil ya, sama dengan 12%. Yang ditanya, lama menabung. Kita cari dulu besar bunganya ya, besar bunga dalam rupiah. Maka tabungan akhir dikurang tabungan awal. Tabungan akhirnya 1.620.000 rupiah dikurang 1.500.000 rupiah. Berapa? Sama dengan 120.000 rupiah. Jadi besar bunganya adalah 120.000 rupiah. Kemudian kita bisa mencari lama waktu Aji menabung itu menggunakan rumus besar bunga dalam N bulan ya. Nah, B sama dengan N per 12 kali B kali M. B di sini kalau B besar itu besar bunga, kalau B di sini B kecil itu persentase bunga ya. Nah, maka kita masukkan besar bunganya itu berapa? 120.000 rupiah sama dengan N-nya ini yang dicari per 12 kali 12% kali M modal awalnya itu 1.500.000 rupiah. Kemudian persennya kita coret ya, karena di sini per 100, maka di sini juga nolnya sebanyak 2 kita coret. Kemudian 12 bisa kita coret ya, habis ya. Sehingga 120.000 sama dengan N kali 15.000. Nah, 120.000 rupiah sama dengan 15.000 N. Maka N sama dengan 120.000 rupiah dibagi 15.000 rupiah. Maka N sama dengan 8. Nah, jadi lama Aji menabung adalah 8 bulan. Apa 8 bulan? Karena di sini kita mencarinya menggunakan rumus mencari besar bunga dalam N bulan. Karena di sini per 12. Mudah-mudahan kalian paham. Contoh 3. Fahmi menabung uang di bank sebesar 8 juta rupiah. Setelah 8 bulan, uangnya menjadi 8.800.000 rupiah. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut? Nah, maka penyelesaiannya yang diketahui adalah tabungan awal sama dengan 8 juta rupiah. Kemudian, tabungan akhir sama dengan 8.800.000 rupiah.
Kemudian karena setelah 8 bulan menabung, maka N-nya atau lama menabungnya sama dengan 8. Nah, yang ditanya adalah persentase suku bunga ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus. Kita cari dulu besar bunganya itu sama dengan tabungan akhir dikurang tabungan awal. Tabungan akhirnya Rp8.800.000, tabungan awalnya 8 juta. Sama dengan Rp800.000. Kemudian kita masukkan ke rumus besar bunga dalam N bulan. B sama dengan N per 12 kali B kali M. Kemudian kita masukkan B-nya Rp800.000, N-nya 8 per 12 kali B kali 8 juta rupiah. Ini modal ya atau tabungan awal. Selanjutnya, nah bisa kita sederhanakan 8 dengan 12 jadi 2/3. Selanjutnya, nah 800.000 di sini itu sebenarnya per 1 ya, makanya bisa kita kalikan silang. Jadi 8 kali 3 sama dengan Rp2.400.000. Kemudian di sini tadi per 1 ya. Berarti 2 kali B kali 8 juta sama dengan 16 juta B karena di sininya 1. Nah, maka B sama dengan Rp2.400.000 dibagi 16 juta. Nah, nolnya bisa kita coret ya. Sehingga 24 dibagi 160. B sama dengan 0,15. Nah, B-nya ternyata 0,15. Karena persentase suku bunga itu dalam persen, maka kalau di belakang koma 2 angka itu per 100. Sehingga 0,15 itu sama dengan 15%. Nah, jadi persentase bunga yang diberikan bank adalah 15%. Seperti ini ya. Lanjut contoh 4. Bu Tejo meminjam uang di koperasi sebesar Rp400.000 dengan bunga 18% per tahun. Jika lama meminjam 5 bulan, berapa besar angsuran yang harus dibayar Bu Tejo setiap bulan? Nah, kalau contoh soal yang sebelumnya itu tentang menabung atau tabungan, dan sekarang tentang pinjaman ya. Maka penyelesaiannya yang diketahui, pinjamannya itu Rp400.000. Kemudian persentase bunganya 18% per tahun. Nah, lama meminjamnya itu 5 bulan. Yang ditanya besar angsuran setiap bulan ya. Maka kita bisa mencari besar bunganya dulu. Menggunakan B sama dengan N per 12 kali B kali M. Kita masukkan N-nya 5, B-nya 18%, dan modalnya Rp400.000. Persennya bisa kita coret ya. Persen yang dicoret karena ini per 100, maka 0,2 di sini kita coret. Nah, 18 dan 12 juga bisa kita sederhanakan dibagi 6 ya. Dapat 3 dan 2. Sehingga 5 kali 3 kali Rp4.000 dibagi 2 sama dengan Rp30.000. Nah, jadi besar bunganya itu Rp30.000. Nah, berapa angsuran Bu Tejo setiap bulan? Besar angsuran sama dengan pinjaman ditambah besar bunga dibagi N. Maka pinjamannya Rp400.000, besar bunganya Rp30.000, dan pinjamannya selama 5 bulan ya. Maka Rp430.000 dibagi 5 itu sama dengan Rp86.000. Nah, jadi besar angsuran tiap bulan Bu Tejo adalah Rp86.000. Nah, itulah tadi materi mengenai bunga tunggal. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.